Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Min Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Lanjut saja kita ke cerita. Istri yang tak dianggap. Bab 4. Sayang, kapan kamu akan memperkenalkan aku dengan kedua orang tuamu? Tanya Lisa yang berbaring di pangkuan suaminya. Bersabarlah, untuk saat ini masih belum aman. Kalau kamu muncul, orang tuaku pasti akan mengubah keputusannya, memberikan perusahaannya padaku. Mereka paling tidak suka dengan sebuah skandal, apalagi dengan poligami. Lalu apa solusi untuk hubungan kita ini? Sebenarnya jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Anggun. Tapi sepertinya wanita itu terlalu mencintaiku, sehingga dia begitu sulit melepaskanku. Kenapa bisa begitu? Apa selama aku di luar negeri, kamu selalu memperhatikannya sehingga dia jadi salah sangka? Tidak, Honey. Bahkan seujung rambutnya pun, aku tidak pernah menyentuhnya. Aku juga bicara seperlunya dengan dia. Sebenarnya, aku tidak mau berbuat kejam dengan dia. Tapi kamu kan memang memiliki sejak awal. Aku terlalu mencintaimu, hingga sulit melepaskanmu untuk wanita lain. No, Honey, kamu sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Dia yang salah, sudah masuk dalam kehidupan kita. Waktu itu, aku sangat bahagia saat mengetahui akan dijodohkan dengan anak dari Papa Adijaya. Tapi aku tidak menyangka kalau gadis itu bukan kamu, melainkan Anggun. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak mungkin menyiksa dia untuk menyerah, bukan? Sekarang terserah saja. Aku tidak ingin ikut campur urusan itu. Aku serahkan semuanya padamu. Kalau memang kamu bisa membujuknya untuk mengajukan cerai, maka lakukan saja. Bagaimana dengan anak? Kenapa? Apa kita akan menundanya? Sejak awal pernikahan kita tidak menggunakan pengaman sama sekali. Kalau aku sampai hamil, bagaimana dengan nasibku? Sementara kamu tidak ingin keluargamu tahu tentang pernikahan kita. Kalau janin itu memang harus tumbuh sekarang, kenapa kita harus risau? Itu kan buah cinta kita, Honey. Tentu saja aku akan menerimanya. Kalau itu sampai terjadi, aku akan membujuk orang tuaku agar mereka mengerti. Makasih sayang, aku mencintaimu. Lisa memeluk erat Dapi. Sekarang lebih baik kita nyicil membuatnya, bisik Dapi. Sayang, nanti kamu kelelahan. Bukankah besok pagi kamu mulai berangkat ke kantor? Tanya Lisa. Tubuhku malah semakin segar saat bangun tidur setelah bercinta sepuasnya denganmu. Gombal maunya. Lisa mengangguk sembari tersipu. Malam ini benar-benar menjadi malam panjang bagi sepasang pengantin baru itu. Anggun yang ingin mengetuk pintu kamar itu mengurungkan niatnya untuk memanggil suaminya buat makan malam. Untuk kesekian kalinya, air mata Anggun terjatuh dan merasakan sesak di dadanya. Kapan kamu memberikan hak itu padaku, Mas? Ucap Anggun lirih, membari mengusap air matanya. Anggun beranjak dari depan pintu kamar itu. Rasanya dia tidak sanggup mendengar suara-suara merdu itu lagi. Apa aku mengadu saja pada papa dan mama? Siapa tahu mereka akan membantuku memisahkan Mas Dapi dan Lisa. Bukannya aku menentang poligami, tapi perlakuan Mas Dapi benar-benar tidak adil padaku. Tapi kalau aku benar-benar mengadu pada mereka, apa yang akan Mas Dapi lakukan padaku? Apa dia akan membunuhku? Apa mama dan papa benar-benar akan membelaku? Aku kan hanya menantunya. Memikirkan semua itu membuat Anggun semakin mengeratkan pelukannya pada bandal guling. Sebaiknya orang yang pertama kali aku tanyai adalah papa dan mama. Adi Jaya saja. Aku harus bertanya dengan jelas. Apa semua yang Lisa katakan itu benar adanya? Aku tidak percaya mereka yang seperti penuh kasih sayang tega melakukan itu padaku. Aku bisa terima kalau Lisa yang melakukan ini padaku karena dia masih muda. Tapi mereka tidak. Walau bagaimanapun, aku harus berpikiran positif dulu. Aku tidak boleh melupakan kebaikan mereka yang sudah membesarkanku dan memberikanku makan selama ini. Besok aku akan menemui mereka dan bicara secara baik-baik. Aku yakin
Lisa sudah berbohong padaku. Karena terlalu lama larut dengan pemikirannya sendiri, akhirnya Anggun jatuh tertidur dan melewatkan makan malamnya. Seperti biasanya, Anggun bangun lebih pagi. Dia tidak ingin melewatkan membuat sarapan untuk suami tercintanya. Meski tahu Dapi belum mencintainya. Tapi Anggun tidak mau menyerah untuk mengambil hati suaminya itu melalui makanan yang dibuat. "Mas, kamu mulai ngantor hari ini?" tanya Anggun saat melihat Dapi turun dengan pakaian formalnya. Jangan tanya di mana Lisa, karena wanita itu senantiasa bergalayau mesra di lengan pria itu. "Ya, aku mulai masuk kantor hari ini." Dapi menarik kursi untuk Lisa duduki. Pria itu memperlakukan Lisa bak seorang ratu. Setelah itu, Dapi menarik kursi untuk dirinya sendiri. "Mas mau makan apa?" "Biar aku saja, Kak," sela Lisa. "Sayang, tolong buatkan aku roti dengan selai kacangnya." "Oke, tunggu." Dapi mengangguk sembari mengusap pipi mulus Lisa. Anggun tidak memperdulikan kemesraan mereka, meskipun hatinya selalu merasakan denyut sakit. Dia menganggap itu sebagai latihan untuk mentalnya, agar lebih kuat menghadapi cobaan hidup ke depannya. Anggun menuangkan secangkir teh untuk Dapi dan meletakkannya di depan pria itu. "Anggun, untuk hal yang terjadi pada Lisa kemarin, aku tidak akan mempersalahkannya. Tapi tidak ada untuk lain kalinya. Ini semua karena Lisa berbaik hati, tidak ingin memperbesar masalah ini. Karena dia tahu kamu sedang cemburu." "Apa maksud Mas? Jangan membuatku emosi pagi-pagi. Dasar bodoh. Itulah gunanya sekolah tinggi, agar otak bisa mengingat dengan baik apa yang sudah dilakukan." "Sayang, sudahlah. Kenapa merusak moodmu? Ini hari pertama kamu masuk kantor. Sabar ya." Lisa mengusap-usap lengan suaminya, sementara Anggun hanya terdiam, mencoba mencerna apa yang Dapi katakan. "Sekarang kamu makan saja rotinya ya. Ntar terlambat kantor loh. Pulangnya jangan lama-lama ya, takutnya aku kangen," rengek Lisa. Sungguh pemandangan yang memuakkan batin Anggun. Setelah menghabiskan roti dan tehnya, Dapi beranjak dari tempat duduknya. Anggun dan Lisa kompak mengantar Dapi hingga depan pintu. "Cup." Dapi mengecup kening Lisa, tapi tidak dengan Anggun. Padahal dua wanita itu sama-sama berdiri berdampingan. Sekuat mungkin Anggun menahan laju air matanya. "Hati-hati Mas," ujar Anggun. "Honey, hati-hati ya." "Iya sayang, kamu baik-baik di rumah ya." Dapi mengusap puncak kepala Lisa. Love you more honey." Dapi melambaikan tangannya setelah menyembunyikan klakson. Lisa segera memutar badan untuk kembali masuk kamar. Tap. Anggun mencengkal tangan Lisa dengan erat hingga Lisa sedikit meringis kesakitan. "Bisa kamu jelaskan apa maksud perkataan Mas Dapi tadi?" "Perbuatan apa yang kulakukan padamu kemarin? Bukankah kamu yang seenaknya menghinaku?" "Ya, mau gimana lagi, Kak? Dapi terlalu mencintaiku hingga dia mendengarkan apapun yang kukatakan, termasuk kebohonganku." "Kebohongan? Kebohongan apa?" "Kamu lihat cakaran di wajahku." Anggun memperhatikan ada sedikit goresan di wajah Lisa, namun itu tidak terlalu serius. "Aku bilang itu kamu yang melakukan. Aku juga bilang kamu menjambak rambutku dan menarik bajuku hingga robek. Dan naas bagimu, dia percaya semua apa yang sudah aku katakan." Lisa mengatakan itu tanpa sedikit pun merasa terbebani, sementara Anggun hanya bisa membelakkan matanya. Karena tidak percaya, Lisa bisa dengan tegas memfitnah dirinya. Bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih. Yang belum di subscribe ya, agar admin lebih semangat lagi mengupload videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.